Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Magdalena Nipa Atun dengan NIM 2020-270-597. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Flores. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh alat peraga untuk mengajar keterampilan bahasa secara lisan. Baik, di sini sebelum saya menjelaskan atau menunjukkan alat peraga yang saya gunakan untuk mengajar keterampilan bahasa secara lisan, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari belajar berbahasa lisan. Belajar berbahasa lisan merupakan salah satu upaya yang harus ditingkatkan oleh peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berbicara secara lisan. Maka berbahasa lisan juga sangat perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, tiap-tiap pendidik perlu mempelajari bagaimana cara meningkatkan keterampilan berbahasa di sekolah dasar agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Baik, di sini alat peraga yang saya gunakan adalah alat peraga audio atau media audio, yaitu speaker. Yang pertama, tujuan dari kegiatan mengajar keterampilan bahasa secara lisan. Pada kenyataannya, peningkatan kemampuan berbahasa lisan tersebut dimaksudkan agar anak-anak sekolah dasar mampu memahami pembicaraan orang lain, baik secara langsung maupun lewat media, misalnya radio, televisi, dan pita rekaman. Tujuan yang lain adalah agar anak-anak mampu mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka secara lisan. Dengan demikian, kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara lisan diharapkan dapat meningkat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang hendak dicapai adalah agar dapat menjelaskan hubungan menyimak dengan berbicara. Yang kedua, menjelaskan hakikat strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keterampilan berbahasa lisan siswa melalui kegiatan bercerita dan dramatisasi kreatif. Media atau alat peraga ini juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, supaya proses pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar pada siswa. Yang kedua, dapat memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, di mana siswa belajar dengan banyak sekali kemungkinan, sehingga belajar dapat berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing individu. Yang ketiga, dapat memungkinkan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan verbal maupun non-verbal, di mana fokus pada aspek pendengaran sebagai penangkap informasi. Kegiatannya meliputi beberapa unsur, di antaranya yang pertama mendengarkan, yang kedua memperhatikan, yang ketiga memahami, dan yang keempat mengingat. Media audio juga dapat menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak. Juga dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar, mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa, dan menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokokan bahasan atau sesuatu masalah. Media audio ini dapat membantu siswa agar dapat berpikir dengan baik, menumbuhkan daya ingat, serta mempertajam pendengaran. Alat peraga ini mempunyai manfaat supaya belajar lebih cepat, segera bersesuaian antara kelas dan di keluar kelas. Alat peraga dapat memungkinkan mengajar lebih sistematis dan juga teratur.
Yang kedua, keterampilan bahasa apa yang digunakan. Dalam keterampilan berbahasa terdiri atas 4 aspek, yakni keterampilan mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mendengarkan dan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis. Untuk menjadi seorang komunikator yang ahli, seseorang perlu mahir dalam 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa ini memberikan kesempatan kepada siapapun untuk dapat menciptakan konteks yang tepat dalam suatu pertukaran informasi. Menguasai 4 keterampilan berbahasa juga akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Yang pertama, menyimak atau mendengarkan dan membaca adalah kemampuan reseptif atau menerima pengertian karena seseorang tidak perlu memproduksi bahasa. Kedua keterampilan berbahasa ini menempatkan seseorang untuk dapat menerima dan memahami bahasa. Keterampilan ini biasa disebut sebagai keterampilan pasif. Sebaliknya, keterampilan yang produktif adalah berbicara dan menulis karena seseorang memproduksi bahasa. Dua keterampilan ini disebut sebagai keterampilan aktif. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Seseorang kerap kali kesulitan untuk mencegah keterampilan berbahasa ini karena seseorang dituntut untuk memahami inti pembicaraan, bukan hanya mengetahui setiap kata. Penyimak atau pendengar harus memusatkan perhatian pada suatu pembicaraan. Keterampilan berbahasa menyimak atau mendengar dapat dilihat di setiap waktu. Yang kedua, berbicara. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide orang lain. Maka dari itu, alat komunikasi akan berfungsi maksimal ketika faktor-faktor yang menunjang keterampilan produktifnya dikuasai. Yang ketiga, membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa, seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa atau kalimat dan penulisan. Membaca mampu meningkatkan intuisi berbahasa dengan cara yang sesuai. Saat kita membaca, otak berusaha mencerna informasi-informasi dan mengimitasinya, lalu informasi itu akan disimpan dan pada lain kesempatan informasi-informasi ini dapat kita gunakan untuk berbicara maupun menulis. Yang keempat, menulis. Salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang terakhir adalah menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Dengan berkembangnya media sosial, hampir semua orang menuliskan kegiatannya sebagai bentuk ekspresi diri. Tak salah lagi, keterampilan menulis kini tampak dianggap sebagai keterampilan berbahasa yang paling perlu dikuasai. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat-kalimat yang sederhana, efektif, dan efisien. Ketika seseorang dapat dengan mudah memahami pokok bahasan suatu tulisan, maka tulisan itu dapat dianggap bagus karena ditulis dengan terampil, dan menulis pun tidak dapat tumbuh sendiri tanpa adanya penguasaan keterampilan berbahasa yang lain.
Yang ketiga, bagaimana media tersebut digunakan. Untuk dapat lebih memotivasi siswa, media audio dibuat dengan program yang lebih menarik dari segi bahasa. Program audio menjadi lebih indah karena dapat menimbulkan daya fantasi pada para siswa. Program ini akan lebih efektif apabila bunyi dan suaranya dapat merangsang para siswa untuk dapat menggunakan daya imajinasinya, sehingga ia dapat memvisualkan pesan-pesan yang disampaikan. Cara pengembangan media audio meliputi langkah-langkah dan teknik penggunaan media audio. Yang pertama, langkah-langkah untuk mempersiapkan media audio sebagai berikut. Mempersiapkan diri, mempersiapkan kesiapan siswa, mendiskusikan membahas materi program audio, beserta mendengarkan materi audio yang akan dibahas. Yang kedua, teknik penggunaan rekaman. Di antaranya, 1. Kelas harus dibawa ke arah belajar mendengarkan rekaman secara aktif. 2. Guru hendaknya mengenal dan memahami rekaman tersebut. 3. Menguasai penggunaan rekaman dan cakap mempergunakan rekaman dalam belajar. 4. Kegiatan lanjutan, menyiapkan materi penting untuk disampaikan di awal atau di akhir. Terima kasih, sekian dari saya.